Shalom adik-adik, apa kabar? Kalastri percaya semua pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan yang pasti tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, hari ini spesial sekali karena Kalastri tidak sendirian, tapi Kalastri ditemani oleh kakak Ivi. Hai. Ada adik Tasya. Hai. Juga ada adik Michelle. Hai. Nah, hari ini kita semua akan bersuka cita bersama. Kita mau bernyanyi, menari, dan yang pasti kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo teman-teman, walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja dan ibadah sekolah minggu, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih hidup, masih sehat, dan masih bisa ibadah walaupun online. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kalastri berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mulai ibadah di rumah kami. Tuhan urapi hati kami, pikiran kami, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama
Masih semangat kan? Kalau begitu, kita nyanyikan satu lagu Setinggi-tingginya Langit. Mari kita nyanyi bersama. Pujiannya. Terima kasih untuk Tasya juga Michelle yang sudah pimpin kita dalam pujian. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari Kak Lasri ajak semuanya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Paskah. Ada yang tahu Hari Paskah itu apa? Tasya sama Michelle tahu? Tahu? Apa tuh kira-kira? Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, benar sekali. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan Hari Paskah. Hari di mana Yesus sudah bangkit. Nah setelah Yesus bangkit dari maut, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun ya Kak? Yes, benar sekali. Setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di sana mereka bercengkrama, sangat bahagia. Karena murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah kembali lagi bersama mereka. Tapi keadaannya ternyata tidak begitu kan Kak? Ya, benar sekali. Keadaannya tidak seperti itu. Sebab di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, "Hai murid-murid, dengarkan aku. Aku harus kembali ke surga, sebab aku akan mempersiapkan tempat bagi kalian.
Hanya kalian tetap tinggal di sini. Tapi tidak perlu khawatir, Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-murid sekalian. Jadi murid-muridnya Yesus tidak bisa melihat Yesus lagi ya Kak? Ya, benar sekali. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan, murid-murid tidak perlu takut. Sebab Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-murid. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu tugas, satu amanat agung yang begitu hebat. Ada yang tahu kira-kira apa? Michelle sama Tasya tahu? Tahu? Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Benar sekali. Tuhan Yesus memberikan pesan, memberikan tugas, dan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus harus menyampaikan kabar baik, harus menyampaikan cerita Tuhan kepada seluruh orang di tanah Yerusalem, tanah Yudea, tanah Samaria, bahkan di seluruh dunia. Sehingga semua orang di dunia percaya dan menuruti kehendak Tuhan Yesus. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Kak? Setelah itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Pelan-pelan, semakin lama semakin tinggi hingga tidak terlihat. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu masih kaget, mereka masih tercengang-cengang. Tiba-tiba ketika murid-murid Yesus masih kaget, datang malaikat menghampiri mereka. Kata malaikat, "Hai murid-murid, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu masih melihat dia? Sekarang pergilah dan lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus." Setelah itu, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus tersadar. Mereka kembali ke Yerusalem dan setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka memberitakan kabar sukacita sampai ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu tidak inti cerita dari firman Tuhan kita hari ini? Michelle sama Tasya, tahu? Tahu? Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan Yesus akan turun kembali dengan cara yang sama. Kalau Tasya? Dan kita sebagai murid Yesus, kita harus menceritakan Yesus kepada orang banyak. Kita bisa mulai dari teman-teman kita. Benar sekali, hebat sekali. Kak Lasri juga percaya, adik-adik yang di rumah juga pasti percaya bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Tasya, juga yang sudah disampaikan oleh Michelle, Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi Kak Lasri, bagi Michelle, bagi Tasya, bagi kita semua. Dan tidak perlu khawatir, walau kita tidak melihat Tuhan Yesus lagi, tapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menemani setiap kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh mengerti dan meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus bagi setiap kami untuk menyertai kami, menemani kami, mendampingi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai aktivitas kita. Kalau sih sudah kasih 2 lembar kertas aktivitas. Yang pertama, yang gambarnya seperti ini. Yang kedua, yang gambarnya seperti ini. Nah, adik-adik, tugas pertamanya adalah mewarnai sampai jadi seperti ini. Yes, kemudian nanti setelah sudah selesai diwarnai, adik-adik bersama orang tua jangan lupa untuk boleh bantu pegang sebentar. Nah, tengah-tengahnya ada garis. Tolong dilubangi, jadi dia kelihatan garisnya. Setelah itu, masukkan gambar Tuhan Yesusnya ke dalam. Cerita firman Tuhan kita hari ini menceritakan bagaimana Yesus naik ke surga. Jadi setelah diwarnai seperti ini, juga setelah dilubangi tengahnya, nanti adik-adik bisa tarik gambar Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus lama-lama naik ke surga, terangkat. Nah, seperti itu. Nah, orang tua di rumah, tolong dampingi anak-anak, juga tolong dibantu untuk mewarnai dan melubangi garis tengahnya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kirimkan ke Kak Lastri karena nanti akan ada hadiah untuk 3 orang yang warnanya paling bagus, yang karyanya paling menarik. Jangan lupa dikirimkan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, setelah kita tadi bernyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari Kak Lastri mau ajak adik-adik, juga orang tua di rumah, kita mau tutup dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Lingkupiku. Pujian ini kasih tahu kita bahwa kita harus tetap tenang sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Walau sekarang ada badai COVID, ada virus, kita tidak bisa bertemu, tapi tetap percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita bisa lewati badai ini. Kita mau angkat pujian Lingkupiku. dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami, adik-adik sekolah minggu, juga orang tua. Dalam badai COVID-19 kami tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan. Berkati setiap kami Bapa, kami boleh terus sehat, kuat, sempurna di dalam Tuhan.
sehingga nanti kami boleh berkumpul kembali bersama, beribadah bersama di rumah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami Bapa, untuk kami boleh melakukan perintah Tuhan, amanat Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dimulai dari kami sendiri, kami mau hidup meneladani kebenaran firman-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, boleh melihat, boleh mengenal, bahkan boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Shalom.